Eh, apa bedanya makanan kucing ras dan domestik? Jadi tempe ini tidak boleh dikasih ke kucing. Waduh, kalau episode sih kayaknya banyak banget ya Kak. Cuman yang membekas itu episode tentang adopsi deh. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Kak Iveta infokan tadi, di Bobo Cat Diary episode 100 ini akan ada giveaway. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta di Bobo Cat Diary. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik dan tetap semangat ya. Seperti biasa, Kak Iveta juga masih semangat untuk menemani teman-teman membagikan informasi seputar kucing. Bobo Cat Diary kali ini adalah yang spesial karena kita sudah mencapai ke 100 episode. Yeay, terima kasih teman-teman sudah menemani Kak Iveta sampai 100 episode. Nah, selain itu, Kak Iveta juga hari ini spesial banget ditemenin sama Kak Asti. Halo teman-teman, kenalkan nama kakak Denastri atau biasa dipanggil Asti. Nah, kali ini kakak akan menemani teman-teman bersama Kak Iveta dalam acara Bobo Cat Diary edisi spesial. Nah, apa aja sih spesialnya? Sabar dulu, ikuti terus acara ini sampai selesai ya. Dan karena kita masih ada dalam kondisi pandemi, teman-teman tetap harus melaksanakan protokol kesehatan ya, dengan cara menjaga kebersihan diri sendiri, lingkungan, dan juga tidak keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang mendesak. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Kak Iveta kasih tahu tadi, dalam rangka merayakan 100 episode Bobo Cat Diary, akan ada yang spesial lagi, karena ada Bobo Cat Diary Award. Setelah itu, kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang makanan apa aja yang baik untuk kucing peliharaan bersama dokter hewan Habib Palyoga. Kita juga akan kedatangan tamu spesial lainnya, yaitu penonton setia Bobo Cat Diary. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai acaranya. Kak Asti, aku bener-bener gak nyangka nih, ternyata Bobo Cat Diary bisa sampai ke 100 episode. Wah, ya bener-bener nggak terasa ya, Kak? Iya, sama sekali. Gak nyangka, dan seneng banget. Nah, Kak Veta, bisa diceritain nggak gimana sih awal mula Bobo Cat Diary ini lahir? Oke, jadi dulu awalnya Bobo Cat Diary itu dimulai dari Kak Iveta tuh melihat banyak teman-teman Bobo yang suka tentang konten kucing, baik itu di website, di YouTube gitu. Makanya karena itu Kak Iveta buatlah Bobo Cat Diary episode pertama. Dan waktu episode pertama tayang, waktu itu rasanya deg-degan juga Kak Asti, karena gimana ya respon dari teman-teman, dari penonton channel YouTube Majalah Bobo gitu kan. Dan ternyata responnya itu bagus banget, jadi semuanya tuh ngedukung. Di kolom komentar juga selalu terima kasih Kak Iveta, terima kasih infonya, dan juga selalu juga ngasih masukan juga Kak Asti. Jadi misalnya Kak Iveta tolong buat konten tentang ini dong gitu. Jadi juga beberapa episode awal itu Kak Iveta juga dapat ide ya dari komentar-komentar dari teman-teman Bobo Kak Asti. Oh, berarti teman-teman Bobo ini juga membantu Bobo Cat Diary ya, Kak ya? Betul. Oke. Betul sekali. Nah, Kak, ceritain juga dong, apa sih suka dukanya selama bikin Bobo Cat Diary ini? Suka dukanya banyak. Jadi apalagi kan kalau misalnya biasanya kalau aku syuting sama Kak Asti gitu kan, kita bisa langsung ngobrol. Masalahnya kan kalau aku nanti kalau Bobo Cat Diary syutingnya sama kucing ya Kak. Jadi kan beda nih syuting sama manusia sama syuting sama kucing. Kadang-kadang mereka itu kalau misalnya diajak syuting ya kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang mau digendong, kadang-kadang enggak mau digendong kayak gitu. Jadi memang harus sabar banget untuk syuting sama kucing. Berarti makin seru ya, Kak, kalau syuting sama kucing, karena pasti ada aja tingkahnya. Betul, apalagi Kak Asti juga kan sebagai pencinta kucing ya Kak Asti. Iya, bener banget. Pasti kan juga kita gemes sendiri ya sama kelakuan kucing kita gitu. Iya, dan itu yang bikin aku juga jadi semakin seneng gitu syuting sama kucing. Selain memang ya agak berbeda syuting sama manusia sama syuting sama kucing kan lebih susah syuting sama kucing. Tapi aku tetap seneng karena ya itu tadi, karena ngelihat tingkah lakunya yang lucu. Karena kadang-kadang aku juga terhibur sendiri gitu sama mereka. Kak Veta, Ya. pasti juga suka nih nonton Bobo Cat Diary. Wah, terima kasih. Kak Asti paling suka episode yang mana? Waduh, kalau episode sih kayaknya banyak banget ya, Kak. Cuman yang membekas itu episode tentang adopsi deh.
mengadopsi ya. Jadi tips mengadopsi kucing betina atau kucing jantan gitu ya, Iya. Kak Asti ya. Nah, ternyata nih Kak, dari 100 episode Boboke Diary, ada video yang berhasil mendapatkan view terbanyak, yaitu Boboke Diary episode 50 dengan judul Tips Merawat Kucing yang Sedang Flu. Yuk kita lihat videonya. Bersin. Ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta di Bobo Cat Diary. Di video kali ini, Kak Iveta ditemani Randi dan sebenarnya ada Mimo, tapi lagi asik main. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik dan tetap semangat ya. Kak Iveta juga tetap semangat nih kasih informasi seputar kucing ke teman-teman. Iya, Rambi juga semangat. Oke? Oh iya, sekarang ini kita udah masuki musim hujan nih teman-teman. Biasanya di musim hujan ini kita rentan terkena flu. Dan gak cuma manusia aja, tapi juga kucing bisa kena flu. Lalu, apa penyebab, gejala, dan cara mengatasinya kalau kucing kita terkena flu? Seperti biasa, kita cari tahu jawabannya di bobo.id. Nah, udah ketemu nih artikelnya teman-teman. Judulnya, Kucing Juga Bisa Flu. Bagaimana gejala dan cara merawatnya? Yuk, cari tahu. Tanda pertama kucing terkena flu adalah bersin berlebihan. Ya. Hati-hati bila kucing kita mengeluarkan kotoran di hidung dan matanya secara terus-menerus, sebab bisa jadi kucingmu terinfeksi virus. Kucing juga akan mengalami demam dan napas terengah-engah. Selain itu, gejala lain yang mudah terlihat adalah kurangnya selera makan. Hal ini mungkin disebabkan karena saluran pernapasan tersumbat dan kucing tidak bisa mencium bau makanan. Lalu, bagaimana merawat kucing yang sedang flu? Inilah tipsnya. Rutin bersihkan mata dan hidung. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membersihkan kotoran dari hidung dan mata sesering mungkin. Bisa menggunakan kain lembut yang lembab, katun, atau kertas tisu. Usahakan mata dan hidung kucing selalu bersih ya. Pastikan ia makan dan minum. Pastikan kucing teman-teman makan dengan baik dan banyak minum air ya. Kalau perlu, bujuk dia supaya mau makan. Makanan dan air untuk kucing yang sedang terserang flu paling baik disajikan dalam kondisi hangat. Periksa ke dokter. Kalau kucingmu belum juga sembuh, sebaiknya periksakan ke dokter hewan ya. Dokter hewan biasanya akan memeriksa dan memberikan obat antibiotik melalui mulut atau disuntik. Kadang, dokter juga menggunakan alat penguap untuk membantu melonggarkan pernapasan pada kucing. Vaksin. Agar kucing kita punya kekebalan terhadap infeksi virus, sebaiknya berikan vaksin untuk kucingmu ya. Kamu bisa berkonsultasi ke dokter hewan. Nah, itu tadi jawabannya teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! 1, 2, 3. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta, Mimo, dan Ramli di Bobo Cat Diary. Ya Allah. Kan kena flu. Ya, abang kena flu kan? Bersin. Nih, Rambi nih. Tuh. Iya, baca. Bang. Rambi bentar dulu dong. Baca artikel dulu. Oke? Wah, jadi ternyata itu ya video yang views-nya banyak tentang bagaimana cara merawat kucing yang sedang flu. Karena itu memang sering terjadi nih teman-teman, kucing yang flu juga perlu diobatin gitu. Kadang-kadang kan kita ya udah biarin aja sembuh sendiri. Padahal sebenarnya kita pun bisa mengobati kucing yang sedang flu. Nah, terus juga teman-teman tadi lihat kan di belakang video itu ada bagian rasanya syuting sama kucing. Itu teman-teman bisa lihat sendiri gimana Kak Iveta syuting sama kucing-kucing yang kadang mau lihat kamera, kadang kabur dari kamera kayak gitu. Nah, kebetulan nih Kak Asti bagian rasanya syuting sama kucing itu juga jadi favorit banyak orang nih Kak Asti. Nah, iya Kak, aku termasuk salah satu penonton yang selalu nungguin saat-saat itu. Karena emang lucu banget.
Terima kasih Kak Asti. Karena itu Kak Asti dan teman-teman yang juga suka sama bagian belakang atau bagian bloopers, rasanya syuting sama kucing, Kak Iveta tuh juga sampai membuat video khusus kompilasi rasanya syuting sama kucing. Mau lihat nggak Kak Asti videonya? Mau dong. Ini dia videonya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta di Bobo Cat Diary. Di video kali ini ada yang berbeda nih teman-teman, karena Kak Iveta mau menayangkan kembali episode-episode atau kumpulan video rasanya syuting sama kucing yang biasanya ada di bagian akhir atau bagian belakang video Bobo Cat Diary. Biasanya isinya itu adalah adegan-adegan yang tidak terduga yang Kak Iveta alami bersama para kucing yang syuting Bobo Cat Diary. Ada adegan lucu, ada adegan yang bikin gemes, ada juga adegan yang bikin gregetan yang ternyata disukain sama penonton Bobo Cat Diary. Yeay, terima kasih teman-teman. Seperti apa kumpulan videonya? Yuk langsung aja kita lihat di tayangan berikut ini. Please mau ya. Kamu mau ngapain sih? Mana? Sini aja. Sini aja ya. Sini, aku tuh nungguin kamu dari tadi mau syuting, tau gak? Ada kamu mau kemana? Hei, Ucok. Ucok. Teman-teman sebelumnya pernah lihat nggak ada kucing yang suka sekali masuk ke dalam kardus? Kamu cuma muncul di terakhir, udah gitu ngambek lagi. Ucok, kenapa sih giliran di kamera kok sombong? Ucok punya kalung baru. Ucok punya kalung baru, tapi tetap nggak mau ya di kamera. Miring kan kacamatanya tuh. Kacamatanya jadi miring. Kacamatanya miring Ucok. Tapi dibenerin dulu kacamatanya. Nggak mau. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta. Kali ini Kak Iveta ditemani Ucok yang udah keren banget karena dia pakai kacamata hitam. Iya kan? Geli. Kami mau yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang mana? Yang ini. Mau masuk? Masuk sendiri. Biasanya suka masuk sendiri deh. Asik.
Kamu di sini aja. Oke. Iya. Kalau Rambi suka yang mana? Yang ini. Yang ini. Oh iya, iya tapi dipakai Mimo ya. Iya, nanti ya gantian sama Mimo ya. Mimo nyaman kayaknya di sini. Teman-teman yang punya kucing pasti pernah ngalamin yang namanya dicakar kucing, baik itu dia sengaja maupun nggak sengaja nyakar kita. Teman-teman yang punya kucing pasti pernah kan ngerasain dicakar atau nggak sengaja kena cakar. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta, Mimo, dan Rambi di Bobo Cat Diary. Iya sebentar, sini dibenerin. Nah, gitu loh. Ketutup tadi matanya. Iya, nyampe. Nggak nyampe Rambi. Gimana caranya? Coba naik sendiri. Coba naik sendiri dong. Sedikit aja. Iya ya. Gimana dong? Ya udah. Aduh, kenapa nih? Hei, Mimo, aku pegal nih. Mimo, ngeliatin apa sih? Mimo, lihat ke kamera dong. Mimo, lihat ke kamera. Mimo, jangan ngebelakangin aku. Mimo, Mimo sampai kapan mau di sini? Mimo ngantuk. Mimo tidur. Mimo tidurnya kenapa begini ya? Hei, Mimo, Mbak, Mimo ngantuk. Oh, tidur ya? Udah tidur ya? Udah tidur ya? Teman-teman, Mimo benar-benar ngantuk. Ada suara dangdutan kedengeran nggak? Mim, suara apa Mim? Suara apa? Cara memancing Mimo. Ayo, siapa mau main? Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Ayo lompatin tinggi. Segini bisa? Hah? Segini? Mimo. Nih, segini bisa? Segini. Coba segini. Jangan ke muka aku ya. Segini. 1, 2, 3. Lihat deh, nih ya, giliran syutingnya udah selesai, Mimo pasti di sini. Padahal syutingnya udah selesai. Giliran syutingnya udah mulai atau syutingnya masih berlangsung, dia nggak bakal muncul di depan kamera dengan setenang ini. Ayo kita mulai syutingnya. Oke? Mimo, kamu ngapain sih? Geser dikit boleh. Aku duduk di mana nih? Duduk. Kak, Mimo geser sini dikit. Nah, gitu. Ih. Hop. Mau lihat Mimo. Mau turun. Belum.
Itu, Mimo. Halo teman-teman, namaku Mimo. Aku sering menolak untuk diajak syuting. Tapi, kalau tidak syuting, aku lincah banget. Aku takut banget, kan? Ya ampun, jangan digigit-gigit dong. Apa sih? Hey, ayo kita mulai syutingnya. Mimo, ini kenapa begini ya? Mimo. Nah, jadi itu tadi kumpulan videonya teman-teman. Semoga kumpulan video tadi bisa membuat teman-teman jadi punya banyak ide untuk membuat konten yang lebih kreatif lagi dari yang tadi bersama hewan peliharaan di rumah. Tidak hanya kucing nih teman-teman, bisa juga anjing, bisa juga kelinci, kura-kura, burung, dan masih banyak lagi. Tapi tetap kita harus memperlakukan mereka dengan baik ya teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Nah, jadi begitu kira-kira teman-teman dan Kak Asti, gimana rasanya syuting sama kucing? Nah, dari video tadi kan kita juga bisa lihat ya Kak, tingkah-tingkah mengemaskan dari kucing-kucing Kak Veta. Ada Ucok, Rambi, Mimo, dan semuanya tuh kayaknya punya karakter yang berbeda-beda. Nah, Kak Veta tolong ceritain dong, gimana sih karakter dari setiap kucing Kak Veta? Nah, iya betul Kak Asti. Jadi setiap kucing itu memang punya karakter yang berbeda-beda. Jadi Ucok, Rambi, Mimo, Pedro itu punya karakter yang berbeda-beda. Kalau Ucok nih, kalau teman-teman ikutin episode pertama, Ucok tuh paling nggak suka kalau ditampil di depan kamera. Jadi sebenarnya Ucok tuh jinak gitu kan, suka dielus-elus, dia suka manja. Tapi giliran di kamera dia nggak mau. Dia nggak mau sampai ngeong-ngeong, akhirnya sulit tuh untuk syuting sama Ucok di depan kamera. Sementara kalau misalnya Yuki itu kalau misalnya teman-teman lihat di episode heterokromia, itu dia malu. Jadi emang nggak suka juga di depan kamera. Cuma kalau Ucok tuh marah di depan kamera, kalau Yuki tuh malu, nggak mau tampil di depan kamera. Gitu. Dan juga ada Rambi, ada Mimo. Nah, Rambi ini yang paling kalem ya. Yang paling pasrah gitu diajak syuting. Nah, kalau Mimo nih yang paling ajaib pasti. Dia tuh suka lompat-lompat. Kadang-kadang dia suka gigit-gigitin, bahkan gigit-gigitin kandangnya sendiri, diseret-seret kayak gitu. Jadi memang yang paling ajaib tuh Mimo sih. Nah, kalau gitu Kak Veta, karena ini Bobo Cat Diary edisi spesial, langsung aja kita masuk ke Bobo Cat Diary Awards. Kak Asti akan membacakan nominasi pertama untuk kucing Bobo Cat Diary terfavorit. Berikut ini nominasinya. Dan pemenangnya adalah Rambi. Yeay, selamat Rambi. Oke, nominasi kedua adalah episode terfavorit pilihan teman-teman Bobo. Berikut nominasinya. Dan pemenangnya jatuh kepada episode 30. Kenapa kucing belang 3 selalu betina? Bingung mendapatkan majalah Bobo? Ini caranya. Hai teman-teman, pasti banyak yang bingung bagaimana sih cara mendapatkan majalah Bobo? Bagaimana cara membelinya secara eceran? Atau pertanyaan lain, bagaimana cara berlangganan majalah Bobo? Nah, untuk teman-teman yang kesulitan mendapatkan majalah Bobo atau media anak Grid Network lainnya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa menemui Bobo. Pertama, kamu bisa membelinya secara eceran atau langsung berlangganan selama 6 bulan atau 12 bulan. Eits, tidak sabar ingin bermain dan belajar bersama Bobo ya? Tenang, yuk kita cari tahu satu persatu.
Untuk membeli secara eceran atau per edisi majalah Bobo, teman-teman bisa mendapatkannya melalui toko Gramedia, gramedia.com, atau melalui toko buku dan agen langganan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tertarik ingin membacanya dalam bentuk elektronik magazine atau IMAX, majalah Bobo dan Mombi SD bisa diperoleh melalui website Gramedia Digital ebooks.gramedia.com. Tidak hanya itu, Gramedia Digital juga tersedia dalam aplikasi di smartphone kita loh. Jadi, teman-teman tinggal mengunduhnya melalui App Store atau Google Play Store. Bagaimana? Mudah kan? Oh iya, ada kabar gembira juga untuk teman-teman karena sekarang IMAX majalah Bobo dan majalah Mombi SD bisa kamu dapatkan melalui gridstore.id loh. Asik kan? Di Grid Store, teman-teman bisa membeli IMAX satuan atau berlangganan selama 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Lalu bagaimana bila kita ingin berlangganan supaya tidak ketinggalan setiap edisi terbaru majalah Bobo dan majalah anak lainnya? Tenang, teman-teman bisa berlangganan melalui gridstore.id dan juga sirkulasi Kompas Gramedia. Bila teman-teman ingin berlangganan melalui gridstore.id, kamu tinggal membuat akun Gridstore. Setelah itu, pilih deh mau paket berlangganan selama 6 bulan atau 12 bulan. Oh iya, harga yang ada di dalamnya sudah termasuk ongkos kirim agar setiap edisi majalah Bobo yang kamu tunggu-tunggu dapat sampai langsung ke rumah kamu. Nah, bila teman-teman ingin berlangganan melalui sirkulasi Kompas Gramedia, bisa langsung menghubungi nomor telepon call center. Tekan 021 530 9100 untuk menghubungi melalui telepon dan fax di 021 536 99096. Sedangkan bila teman-teman ingin menghubungi call center melalui SMS atau WhatsApp, langsung ke 0813 7000 9100 atau melalui email di subscribe@kgx.co.id. Itu tadi beberapa cara supaya teman-teman bisa mendapatkan majalah Bobo atau media anak Grid Network lainnya. Teman-teman tinggal pilih deh. Selamat bermain dan belajar bersama Bobo. Oke, nah Kak Asti, Bobo Cat Diary kali ini di episode spesial 100 ini kita kedatangan tamu nih Kak Asti, tamu spesial. Wah, siapa tuh Kak tamu spesialnya? Beliau adalah seorang dokter hewan, namanya adalah Dr. Habib Palyoga. Nah uniknya nih Kak Asti, Dr. Habib ini adalah kedua kalinya Dr. Habib tayang di Bobo Cat Diary. Oh, sebelumnya udah pernah ya Kak berarti? Sudah, jadi kalau teman-teman lihat waktu itu beberapa waktu lalu ada live Bobo Cat Diary. Nah, Dr. Habib lah yang menjadi narasumber kita waktu itu. Berarti mestinya teman-teman udah nggak asing lagi ya Kak dengan Dr. Habib ini? Betul Kak Asti. Jadi Dr. Habib nanti bersama kita dan juga akan membagikan pengetahuan seputar kucing, seputar makanan kucing nih Kak Asti. Wah, keren. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya Kak Asti ya, panggil Dr. Habib. Iya. Oke, Dr. Habib. Halo. Iya. Halo semuanya. Halo Dok, apa kabar Dok? Halo Dr. Habib. Alhamdulillah baik. Gimana Iveta dan Kak Astri? Gimana semua? Dan teman-teman Bobo, sahabat Bobo, gimana kabarnya? Baik juga Dok, Alhamdulillah. Ya, Dok. Iya, jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal ya Dok, kan kita hari ini ketemu dan ingin membahas seputar kucing, terutama seputar makanan kucing nih Dok. Okay. Sebagai, kan saya juga punya kucing nih, Kak Asti juga punya kucing ya Kak? Ya, betul. Sebagai pemilik kucing atau sebagai orang yang pecinta kucing yang baik, kita kan harus memastikan kalau kucing tuh mendapatkan nutrisi yang bagus untuk kesehatannya ya Dok ya. Benar Harus banget. dikasih gizi yang seimbang juga ya Dok dari makanannya. Nah, jadi kan kalau misalnya
kita itu kan manusia butuh karbohidrat, protein, ada vitamin juga ya dok. Nah itu juga ternyata harus diberikan juga ke kucing, cuma mungkin nanti berbeda ya dok kandungannya. Benar banget. Ya, dan inilah yang mau kita bahas nanti nih dok. Oke. Iya gitu, dan oh ya dok, kita dokter dan Kak Asti, kita juga hari ini kedatangan tamu spesial nih Kak Asti. Halo Naimi. Halo Kak. Nah, Naimi ini kan penonton setia Boboket Diary. Kira-kira kapan sih Naimi ini mulai nonton Boboket Diary? Pas aku punya kucing, terus nonton Boboket Diary. Oh gitu. Terus hal apa yang paling Naimi suka dari Boboket Diary? Kayak info-infonya gitu, terus kayak makanan kucing tuh kayak gimana, terus yang kayak info-info yang kayak tentang kucing gitu. Oh, jadi biar dapat banyak info gitu ya? Ya, Nah, di Boboket Diary ini kan Kak Veta selalu syuting sama kucing-kucingnya. Nah, Naimi ini punya punya kucing kesukaan nggak dari kucing-kucingnya Kak Veta? punya Siapa tuh? Rambi. Wah, Kak Asti juga suka tuh sama Rambi. Kira-kira kenapa kok suka sama Rambi? Karena lucu, terus warnanya putih. Gembul juga ya. Ya, Oke, terima kasih Naimi. ya sama-sama Kak. Iya, hari ini jadi dok, Naimi juga punya pertanyaan nih sebelum Kak Iveta dan Kak Asti nanya ke dokter. Oke. Naimi juga punya pertanyaan seputar makanan kucing. Iya Naimi ya? Apa bedanya makanan kucing ras dan domestik? Dan Oke. apa bedanya dry food dan wet food? Oke, terima kasih Naimi. Pertanyaannya bagus banget. Ini emang lumayan banyak ditanyain, khususnya bagi orang pecinta kucing ya. Jadi yang pertama itu apa sih dok bedanya makanan kucing domestik atau biasanya kucing lokal ya, orang-orang biasanya nyebut kucing lokal, kemudian dengan kucing ras kayak gitu sih. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang jauh sebenarnya. Jadi semua kucing itu umumnya sama aja. Tapi emang kucing lokal itu dia tidak memerlukan vitamin-vitamin untuk bulu. Soalnya kan dia memiliki bulu atau rambut pendek ya sebenarnya. Tapi kalau basicnya semuanya sama. Misalnya kucing lokal itu kebutuhan proteinnya sekitar 38% gitu kan. Kucing ras pun seperti itu juga. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun kalau seandainya ada kucing ras bulu panjang, bulu pendek, itu juga akan mereka membutuhkan nutrisi lebih untuk biar bulunya cantik, halus, kemudian bulunya berkilau kayak gitu. Nah ini. Jadi kalau seandainya ditanya basicnya itu sama. Tapi kalau ditanya ada nutrisi tambahan nggak untuk kucing ras, tentunya ada karena mereka membutuhkan nutrisi lebih banyak untuk pertumbuhan bulu dan sebagainya. Kemudian pertanyaan Naimi yang kedua ini juga hebat banget. Jadi kalau seandainya Naimi punya kucing, pasti ada pilihan makanan. Sebenarnya ada 3 sebenarnya. Jadi ada yang wet food, atau makanan basah, kemudian ada dry food, makanan kering, dan satu lagi itu ada namanya raw food, ada makanan mentah, bukan mentah sih, jadi bukan makanan wet food dan bukan makanan dry food. Perbedaannya sebenarnya terletak di kandungan airnya. Jadi kalau seandainya makanan wet food itu mengandung 70% airnya lebih banyak dibandingkan makanan dry food. Makanan dry food ini makanan yang udah diproses, kemudian dibentuk sedemikian rupa, kemudian dijadiin kayak kibbles. Jadi dia juga airnya diambil lebih banyak biar dalam pengemasannya kemudian dibawa ke kucing itu tahan lebih lama kayak gitu. Jadi perbedaannya di kandungan air. Tapi kalau seandainya dari nutrisi lebih kurang sama, namun banyak sedikitnya hewan memakan itu tergantung dari berat badan kucing itu tadi. Jadi gitu ya Naimia perbedaannya.
Oke dok, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Naimi. Jadi begitu ya. Jadi sesuai dengan namanya ya dok berarti ya, dry dan food dan wet gitu ya. Mm-mm. Dry food dan wet food. Kalau wet food 70% kandungan airnya lebih banyak ya dok ya. Benar. Oke. Gimana Naimi? Naimi punya kucing berapa di rumah Naimi? Satu, tapi udah hilang. Oh udah hilang. Kenapa apa-apa. itu? Nggak apa-apa, nanti kan banyak nih kucing kita temuin di jalan kan ya, Naimi. Nah itu bisa tuh ya dok ya, kita kasih Benar. makan juga kucing-kucing di jalan gitu. Nggak hanya kucing peliharaan kita, tapi juga kita kasih juga makanan untuk kucing yang di jalan yang butuh makan. Benar banget. Iya, terima kasih Naimi. Nah dok, iya, menyambung tadi dari pertanyaannya Naimi juga dok. Tadi kan macam-macam ya, ada dry food, ada wet food, terus juga ada raw food juga gitu. Nah itu tuh masing-masing gizinya sebenarnya juga kurang lebih sama ya dok sebenarnya. Kalau seandainya dry food sama wet food itu sudah diformulasiin, jadi lebih kurang sama. Tapi kalau seandainya raw food ini itu masih dipertanyakan. Jadi kalau seandainya kucing itu cuma dikasih makan raw food, itu kemungkinan besar bakalan tidak seimbang gizinya. Jadi mungkin ada yang berlebihan, malah ada kebanyakan kekurangan. Soalnya kucing kan memerlukan banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan. Jadi kalau seandainya cuma makanan raw food itu diragukan, itu masih kurang bagi kucing. Oke, raw food itu contohnya ikan, daging gitu ya dok ya? Benar, raw food itu sebenarnya raw food itu dari makanan mentah. Tapi kan seperti ikan, ayam, daging dan sebagainya. Tapi kan sekarang kan di era sekarang untuk nyari daging yang super bersih kayak kan kalau seandainya di alam liarnya kucing itu kan dia berburu, jadi hewannya langsung diburu, kemudian langsung disantap. Itu kan nggak ada cemaran atau bakterinya nggak ada dan sebagainya. Tapi kan untuk saat ini raw food atau makanan mentah itu sebaiknya jangan dikasih, tapi harus diproses dulu. Jadi raw food itu lebih condong sekarang itu jadi homemade food, jadi dibikin di rumah kayak gitu sih sebenarnya. Jadi harus direbus ya minimal. Dan disaranin tidak digoreng karena terlalu berlemak, kemudian tidak sehat untuk hewannya kayak gitu. Oke. Terus dok juga biasanya di wet food atau di dry food yang sudah dikemas itu kan ada tulisannya tuh ini khusus untuk 1 tahun atau ini khusus untuk kitten. Nah sebenarnya apa dok bedanya? Kenapa kok dibedain antara umur yang udah 1 tahun sama yang kitten makanannya? Oke. Ini juga sering banget ditanyain di tempat praktek saya. Jadi emang ada perbedaan antara kitten dan edal, atau kitten itu anak kucing, edal itu kucing dewasa kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Naimi punya kucing nih umurnya di bawah 1 tahun, itu kategorinya masih junior ataupun kitten. Jadi kalau seandainya mau dikasih Naimi bingung nih mau cari makanan apa sih yang lebih baik untuk kucingnya Naimi gitu kan. Kalau seandainya umurnya 12 bulan ke bawah itu masih kategori junior, itu artinya harus dibelikan makanan untuk junior atau kitten kayak gitu. Kalau seandainya di atas itu berarti harus yang dewasa atau adult. Nah, perbedaan utamanya itu di kandungan nutrisinya. Kalau seandainya Kak Iveta membaca lebih dalam misalnya tentang kucing, itu kucing yang umurnya di bawah 12 bulan ke bawah itu mereka memerlukan nutrisi yang sangat tinggi. Jadi kalau seandainya dikasih makanan yang dewasa untuk indukan misalnya gitu, itu bakalan kekurangan mereka. Akhirnya nanti harusnya dia tingginya segini gitu kan, gara-gara makanannya kurang bagus mungkin nggak mencapai tinggi seperti itu, atau harusnya badannya agak berisi, kemudian gara-gara nutrisi dari makanannya kurang, itu akhirnya nggak berisi, malah kurus jadinya, kayak gitu Kak Iveta. Kemudian, dan sebaliknya nih, kalau seandainya kucing dewasa dikasih makanan untuk anakan kucing, itu ditakutkan kelebihan nutrisi. Nah, nanti jadinya kucingnya kegendutan lah, kemudian obesitas, kencing manis, ataupun diabetes di kucing juga ada. Dan paling sering kucing itu
mengalami radang sendi gara-gara dia berat badannya berlebihan, bahkan penyakit jantung juga tidak jarang terjadi. Kayak gitu, Kak Iveta. Jadi memang sudah diformulasikan ya dok ya. Kalau memang makanan khusus kitten ya memang karena kitten atau makanan atau kucing yang di bawah 12 bulan itu memerlukan nutrisi yang lebih banyak dibanding adult tadi ya, kucing yang di atas 12 bulan ya dok ya. Benar. Dan juga kucing yang 12 bulan kalau kelebihan nutrisi kalau dikasih ke makanan kitten dia akan yang tadi dokter bilang terlalu besar gitu ya dok ya. Terus sendinya berlebihan jadinya. Jadi terlalu berlebihan nutrisinya kayak gitu. Betul. Oke dok. Lalu juga dok ada juga nih masih soal makanan kucing ya dok. Kadang-kadang kan ada juga kucing yang dikasih vitamin gitu ya dok ya. Ada juga ya kucing yang dikasih snack. Suka lihat tuh dok yang bentuknya kayak permen coklat gitu. Nah itu gimana dok? Sebenarnya snack dan juga vitamin itu baiknya dikasihnya kapan sih dok? Oke, tapi sebelumnya gara-gara mendengar permen coklat tadi, teman-teman Bobo ataupun sahabat Bobo di rumah harus ingat dulu bahwa kucing itu tidak boleh makan coklat sama sekali. Jadi coklat adalah racun untuk kucing, kayak gitu. Oke, balik lagi tadi mengenai multivitamin kemudian snack. Ya. Oke, sebenarnya kalau seandainya Kak Iveta, mungkin Kak Asti, kemudian Naimi, kalau seandainya beli makanan kucing, coba dilihat di balik kemasannya. Jadi di makanan kucing itu sudah kompleks banget. Jadi nutrisinya udah lengkap, bahkan sudah ada penambahan multivitamin di sana. Jadi ada vitamin A, vitamin D, E, dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau seandainya makanan diberikan itu udah kualitasnya baik kayak gitu kan, atau kualitas bagus, itu sebenarnya kita tidak perlu lagi memberikan multivitamin. Jadi sudah termasuk di dalam pakannya atau di makanannya udah ada kayak gitu sih. Tapi kalau seandainya Kak Iveta misalnya masih ragu ini kurang atau lebih, sebaiknya sih didiskusiin dulu ke dokter hewan langganannya biar ini kurangnya di mana kayak gitu. Tapi kalau seandainya emang tetap mau dikasih, diperbolehkan asal sesuai dengan dosis. Jadi ada beberapa vitamin yang ada di dokter hewan maupun di tempat penjualan pet shop misalnya kayak gitu. Itu harus dibaca benar-benar biasanya multivitamin itu disesuaikan dengan berat badan dari kucing. Jadi bisa dosisnya itu harus harus diketahui lebih dalam. Jadi jangan asal kasih kayak gitu. Kemudian mengenai snack, ini yang paling sering terjadi. Jadi snack itu selayaknya snack kita manusia. Snack kucing itu baunya bagus kucing pasti mau. Kemudian pasti kucing mau lagi dan lagi kayak gitu. Dan biasanya kalau seandainya dikasih setiap hari, kucing cenderung enggan untuk makan makanan utamanya. Jadi kalau seandainya terlalu sering dikasih itu dia malas makan akhirnya kayak gitu. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui semua, kalau seandainya kucing kurang makan, berarti kan nutrisinya jadi kurang, takutnya dia malah kekurangan gizi, kurus dan sebagainya. Jadi kalau seandainya saya bisa saranin, snack itu cuma boleh dikasih sekali aja dalam seminggu maksimal ya udahan. Kemudian harus sedikit-sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Misalnya pas dia lagi latihan, manggil biar dia tahu namanya. Kemudian pas dia datang dikasih snack sedikit, boleh, itu nggak ada masalah. Tapi jangan berlebihan. Tapi kalau seandainya makanan aja dia udah suka, nggak usah dikasih snack lagi. Iya, soalnya ada tuh dok. Jadi kucing saya juga kan suka dikasih snack tuh. Kadang-kadang dia pengen lagi gitu kan. Terus saya jadi mikir, ini kalau kebanyakan gimana ya gitu. Nah untungnya sudah dijelaskan nih sama dokter kalau ternyata sebaiknya 1 kali dalam seminggu aja ya dok ya. 1 kali aja dalam seminggu, itu udah maksimal sekali. Iya, oke. Lalu juga dok, nih yang paling sering ditanyakan juga dan yang paling sering kayaknya dikasih tuh kucing dikasih susu. Nah ada juga yang ngasih susunya itu bahkan bukan susu khusus kucing, tapi susu manusia juga gitu, kayak susu kemasan untuk manusia. Nah itu gimana dok sebaiknya? Oke, ini emang mungkin habis ini teman-teman Bobo harus ngasih tahu ke semua orang, termasuk yang masih salah mungkin di rumah, mungkin ibunya, neneknya masih ngasih kayak gitu ya.
susu manusia itu sangat tidak dianjurkan untuk kucing. Itu yang paling utama. Karena susu manusia itu mengandung laktosa yang sangat tinggi. Jadi seolah-olah kalau diibaratkan ke manusia, kucing yang meminum susu manusia itu seperti orang yang alergi susu atau intoleransi laktosa kayak gitu. Jadi dia bakalan bisa mencret, muntah dan sebagainya. Jadi itu tidak boleh dikasih ke kucing. Itu yang pertama. Kemudian konsep pemberian susu. Ini kan kalau di sekolah-sekolahnya Naimi nih pasti ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Jadi kayak 5-nya itu adalah susu. Jadi penyempurnaan itu adalah susu. Tapi hal ini kurang tepat kalau diaplikasikan ke kucing. Karena begini, jadi kalau seandainya kucing itu baru lahir, pasti dia minum susu dari induknya. Itu yang pertama kali. Susu itu ada nama enzim ya sebenarnya. Jadi susu itu akan bisa diserap atau dimanfaatkan oleh tubuh ketika enzim laktase namanya itu mencerna dari susu ini tadi. Tapi kalau seandainya enzim ini tidak ada, artinya susu tidak akan dicerna. Nah, enzim laktase ini setelah umur kucing 3 bulan itu akan berkurang jumlahnya. Jadi kalau seandainya kita tetap kasih susu di usia di atas 3 bulan, itu susu yang kita kasih tadi itu tidak ada artinya buat kucing. Jadi tidak akan diserap sama sekali ataupun hanya terserap sedikit saja. Jadi kan itu kayak percuma aja ya kita ngasih. Dan yang kedua, susu tadi yang mengandung banyak energi di sana, kemudian akan melewati usus. Nah, di usus ini kan ada bakteri baik ya namanya. Jadi bakteri baik ini akan menyebabkan terjadinya fermentasi atau bakteri inilah yang nanti makan si susu tadi kayak gitu. Jadi ketika susu ini dimakan oleh bakteri, terjadi fermentasi, otomatis lambung kucing itu kayak yogurt. Jadi rasanya asam ya, lebih asam dari yang biasanya. Nah, kondisi ini menyebabkan kucing itu ngerasa sakit banget di perutnya. Inilah yang terjadi kalau seandainya kita ngasih susu, walaupun itu susu kucing, itu tetap saja tidak terlalu dianjurin kalau seandainya dia sudah di atas usia 3 bulan. Namun, tetap mungkin temannya Naimi, kucingku dikasih susu biasa aja, kayak gitu ya. Berarti itu salah satu kucing yang mungkin dia sudah terbiasa minum susu atau dia tidak bisa minum susu tapi tetap itu berarti kucing yang sudah spesial. Jadi dia udah bisa minum susu kayak biasa, tapi tetap aja itu nggak ada artinya buat dia. Artinya kayak buang-buang susu aja, daripada beliin itu mending beliin ke makanannya aja atau dikasih vitamin biar dia ini kayak gitu aja. Kayak gitu ya Kak Iveta. Oke dok, jadi sebenarnya susu kemasan untuk manusia itu kan biasanya yang mengandung tadi dok, laktosa ya dok ya? Laktosa, benar. Itu dari susu sapi biasanya ya dok ya? Benar. Ya, jadi memang susu sapi tidak boleh diberikan ke kucing. Benar. Dan juga sebaiknya kalau kucing itu udah lebih dari 3 bulan, sebaiknya tidak perlu karena akan percuma ya dok ya? Benar, malah menimbulkan sakit takutnya. Malah menimbulkan sakit. Nah itu memang banyak banget tuh dok ya. Banyak banget karena kan ya seperti yang tadi dokter bilang, kalau misalnya dikasih nih kucing susunya minum gitu kan, karena dia juga nggak bisa tahu kan apakah susu ini baik untuk dia atau enggak. Jadi misalnya dikasih susu sapi, terus nanti bilang kucing aku bisa tuh dikasih susu sapi, dia mau minum, ya mau minum tapi tidak baik untuk kesehatannya, betul gitu ya dok ya? Benar banget. Oke dok, terus juga ada lagi nih dok, kan katanya maksudnya beberapa waktu ini sempat viral juga kalau kita bisa bikin wet food sendiri, entah itu dikasih tempe, daging, ikan seperti itu. Nah gimana tuh dok, sebenarnya boleh nggak sih kita bikin wet food sendiri dengan bahan-bahan tadi itu? Oke, ini masalah tempe dulu ya sebenarnya. Iya boleh dok. Kucing itu, kalau seandainya teman-teman Bobo udah lihat video sebelumnya, itu mungkin kita bahas tempe nggak ya? Jadi tempe ini tidak boleh dikasih ke kucing. Nah, kenapa sih? Kan kucing itu
dia itu ada istilahnya karnivora obligat. Jadi karnivora itu kan dia pemakan daging, obligat itu ya cuma daging aja yang dia bisa makan. Artinya bahan makanan yang dari selain daging itu dia tidak bisa, tidak boleh maksudnya. Jadi kalau seandainya dia tempe kan kita tahu itu dari kedelai, itu dari biji kedelai. Jadi kalau seandainya kucing dikasih biji kedelai, tentu aja dia tidak bisa menyerap dari si tempe ini tadi. Nah, artinya pertama itu percuma. Yang kedua, kalau seandainya tempe itu dia mempunyai zat menyebabkan penyerapan di usus itu terganggu. Jadi kalau seandainya tempe diblenderin sama daging-dagingan itu tadi, akhirnya semua makanan yang dibawa bersama tempe itu tadi itu tidak bakalan diserap atau cuma numpang lewat. Kalau seandainya seperti tadi yang saya bilang, itu berarti kan kita cuma buang-buang duit aja. Apa yang kita kasih pasti nanti bakalan dibuang semua, nggak ada yang diserap. Nah, yang ketiga itu tadi bisa nyebabin penyakit lagi karena ususnya itu nggak terbiasa dengan tempe, kemudian dipaksa makan itu, akhirnya ya akan menimbulkan sakit perut, muntah, mencret dan sebagainya. Jadi itu tidak terlalu dianjurin ya Kak Iveta. Kemudian pastinya yang terakhir nutrisinya tidak akan tepat. Kadang kekurangan, kadang terlalu berlebihan, dan tentu aja itu bisa banget terjadinya cemaran. Misalnya pas bikin nggak cuci tangan dulu, otomatis ya bakteri yang ada di tangan bisa kebawa ke makanan, kemudian nggak dimasak sampai benar-benar bagus kayak gitu kan, itu akan menyebabkan keracunan kucing, malah nyebabin penyakit yang lebih susah untuk diobatin kayak gitu ya kayak Veta. Iya, bahaya ternyata ya dok ya tempe tuh. Bahaya banget. Terus juga tadi dok, tapi sebenarnya kita bisa nggak sih dok buat wet food sendiri? Sebenarnya kalau dari pandangan dokter seperti apa? Kalau seandainya sebagai tambahan untuk sesekali itu nggak ada masalah, asal dilakukan dengan bersih ya, maksudnya dengan pastiin makanan itu dalam kondisi yang layak dimakan untuk manusia juga kayak gitu. Kemudian hindarin pemberian rempah-rempah, misalnya bawang putih, bawang merah, garam dan sebagainya. Jadi kalau bisa cuma bahan makanan, misalnya daging ayam, daging sapi kayak gitu kan, di blenderin, kemudian itu boleh dikasih kayak gitu sih. Tapi tetap tidak disarankan dalam jangka waktu yang lama. Jadi cuma sebagai ya udah hari ini mau dibikinin sebentar kayak gitu kan, itu boleh sebagai tambahan aja kayak gitu Kak Iveta. Oke, terima kasih dok. Tadi pertanyaannya sudah menjawab pertanyaan dari Naimi juga, pertanyaan dari yang Kak Iveta kumpulkan dari pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak dokter sudah hadir kembali di Boboket Diary episode spesial episode 100 ini dok. Terima kasih Naimi. Ada yang mau disampaikan lagi ke dokter? Tidak ada. Sudah, terima kasih juga dari Naimi ya dok. Sama-sama. Oke dokter, kalau misalnya nanti misalnya teman-teman masih mau nanya-nanya nih ke dokter, nanya-nanya soal seputar kucing. Nah itu bagaimana nih dok menghubunginya? Kalau seandainya teman-teman memiliki kucing di rumah, kemudian bingung dengan kesehatan kucingnya, manajemen kucingnya di rumah, atau kucingnya menunjukkan gejala yang aneh, itu bisa langsung menghubungin saya, tapi dengan menggunakan aplikasi Halodoc, bisa di-download di App Store maupun Play Store. Jadi nanti teman-teman tinggal cari kesehatan hewan, klik aja di situ, kemudian cari nama saya Habib Palyoga. Nah, bagi teman-teman Bobo, ada promo khusus nih. Jadi ada kode promo Dr. Habib. Jadi DRHABYB itu langsung dimasukin aja ke kolom vouchernya. Jadi nanti bakalan dapat potongan. Jadi hemat ya. Yeay, terima kasih dok. Sama-sama. Nanti untuk informasinya teman-teman bisa lihat lengkapnya di layar teman-teman ya. Oke, dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Dadah. Dadah. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Kak Iveta infokan tadi, di Boboket Diary episode 100 ini akan ada giveaway.
Seperti apa giveaway-nya dan bagaimana cara mengikutinya? Yuk kita lihat videonya. Hai teman-teman, Kak Iveta punya pengumuman penting nih. Akan ada giveaway untuk teman-teman setia penonton Bobo Cat Diary. Episode kali ini adalah episode spesial karena menjadi episode 100 Bobo Cat Diary. Wah, tidak terasa ya, Kak Iveta sudah membagikan banyak video tentang pengetahuan kucing dan tips seputar kucing. Nah, di video kali ini Kak Iveta mau tunjukin ke teman-teman kompilasi atau kumpulan. Jadi, di episode kali ini Kak Iveta mau membahas tentang perkelahian kucing. Teman-teman taruh buku atau taruh gelas di meja, tiba-tiba kucing dengan santainya. Masih banyak orang yang menganggap kucing harus dijemur supaya kucing bisa mendapatkan vitamin D sama seperti manusia. Teman-teman pernah perhatikan gak sih? Ada saatnya kucing kita itu melihat kita atau menatap wajah kita. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta, Mimo, dan Rambi di Bobo Cat Diary. Teman-teman yang punya kucing pasti pernah ngalamin yang namanya dicakar kucing. Kali ini Kak Iveta mau ngomongin soal Ikuti giveaway Bobo Cat Diary episode 100 yuk. Hadiahnya berupa merchandise spesial dari Bobo. Caranya, foto saat sedang menonton tayangan Bobo Cat Diary episode favoritmu. Bisa foto sendiri, foto kucingmu, atau foto kamu bersama kucingmu saat sedang menonton Bobo Cat Diary. Contohnya seperti ini. Kemudian, upload fotomu tadi di Instagram dengan hashtag Bobo Cat Diary 100. Lalu tag fotomu ke @majalah_bobo. Foto terpilih akan mendapatkan hadiah dan fotonya akan ditampilkan di episode 102 Bobo Cat Diary. Kak Iveta tunggu sampai 24 Maret 2021 ya. Wah, sayang sekali karena waktu yang terbatas, Kak Asti dan Kak Iveta harus berpisah nih dengan teman-teman. Tapi sebelumnya, Kak Asti ingin memberitahu teman-teman, untuk kamu yang nggak ingin ketinggalan informasi terbaru, bisa langsung kunjungi website bobo.id. Selain itu, jangan lupa subscribe channel YouTube Majalah Bobo supaya nggak ketinggalan video menarik yang akan diupload tiap harinya. Nah, selain itu, jangan lewatkan juga informasi seputar perayaan ulang tahun Majalah Bobo ke-48 dan kegiatan Bobo lainnya dengan cara kunjungi media sosial Majalah Bobo. Ada fanpage Facebook yaitu Majalah Bobo, Instagram di @majalah_bobo, dan di Twitter di @majalah_bobo. Oh iya, Majalah Bobo terbit setiap hari Kamis. Teman-teman jangan lupa untuk segera mendapatkan Majalah Bobo ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam Bobo Cat Diary edisi spesial. Kak Asti pamit. Kak Iveta juga pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!